Shalom semua, selamat bergabung kembali di hari ke-6 dalam program 12 Days of Christmas Prayer. Saya Marius Yu bersama dengan KPA Sydney dan KPA Jakarta mau mengajak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus untuk menyatukan hati dalam intensi doa khusus dalam menyambut hari raya Natal yang akan sebentar lagi akan kita rayakan. Saya berdoa lewat program 12 Days of Christmas Prayer ini, kita boleh semakin dipersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Hari ini saya mau mendoakan intensi untuk Gereja Katolik Universal beserta pelayanannya. Gereja kita adalah gereja yang luar biasa. Pendirinya adalah Yesus Kristus sendiri. 2000 tahun yang lalu merupakan institusi yang tertua di dunia. Dan gereja kita berawal dari sosok pribadi Yesus Kristus dan ajarannya. Gereja yang kita ketahui sekarang ini merupakan kelanjutan dari komunitas umat Kristiani yang dibentuk oleh para rasul, murid-murid Yesus sendiri. Gereja pada zaman para rasul bertumbuh dengan sangat pesat oleh karena pelayanannya. Yesus memberikan perintah baru kepada para murid supaya kita saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Kristus telah berkorban untuk kita, demikian pula para rasul berkorban untuk satu dengan yang lainnya. Mereka bertumbuh dengan pesat, mulai dari komunitas kecil, lama-kelamaan besar, sehingga pada hari ini merupakan agama yang terbesar di dunia. Pelayanan gereja juga mencakup di banyak aspek kehidupan kita di saat ini. Dari segi seni dan arsitektur, ratusan katedral, ribuan patung-patung dan lukisan yang oleh karena keindahannya mengarahkan hati kepada Tuhan bagi kita yang melihatnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, gereja merupakan pioner terobosan-terobosan di dalam pengobatan, di dalam astronomi, di dalam evolusi, bahkan saat Big Bang Theory yang sudah sangat kita kenal, itu dicetuskan pertama kali oleh seorang imam Katolik. Dalam bidang pendidikan, gereja yang pertama-tama membentuk pusat-pusat pembelajaran atau universitas. Sekarang pun universitas atau sekolah yang terkenal bagus merupakan kebanyakan sekolah atau universitas Katolik. Dalam segi keadilan sosial, gereja sangat mendukung human dignity. Gereja membela kaum-kaum yang tertindas dan bekerja sama dengan pemerintah yang ada untuk membangun suatu masyarakat yang adil. Gereja juga disebut the woman's religion. Kenapa dulu disebut woman's religion? Karena gereja yang pertama kali memajukan martabat wanita itu sama dengan martabat seorang laki-laki. Dalam bidang literatur, banyak sekali puisi-puisi di dalam berbagai macam bahasa yang dirangkai dengan indah untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Bahkan ada beberapa bahasa-bahasa di Eropa yang disengaja diciptakan oleh gereja supaya gereja bisa menuliskan Alkitab untuk menginjil kepada orang-orang di negara tersebut. Prestasi ini dicapai didasari oleh amanat agung Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, berkumpul bersama dengan para rasul, Yesus bersabda, "Pergi, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segala yang kuperintahkan kepadamu." Ini adalah bentuk perwujudan dari amanat agung ini. Evangelisasi atau pewartaan mempunyai wujud nyata di dalam kehidupan kita. Itulah pelayanan gereja.
Tidak hanya di dalam rohani kita, tetapi juga nyata di kehidupan ini. Namun prestasi-prestasi yang gereja raih ini tidak berjalan dengan mulus. Banyak tantangannya. Contohnya di kira-kira tahun 1000-an, terjadi apa yang namanya skisma. Itu adalah perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur. Di tahun 1300-an, ada 3 orang yang mengklaim tahta suci Paulus. Itu berjalan hampir 100 tahun. Di tahun 1500-an, dimulainya gerakan protestanisme karena ada korupsi di dalam gereja. Semuanya itu bukan karena Yesusnya, bukan karena perintah Yesusnya, tetapi orang-orang di dalam gerejanya yang kurang setia kepada Tuhan. Sekarang ini kita ambil contoh yang sekarang ini sudah banyak didengar berita uskup-uskup yang menggelapkan uang. Banyak berita imam-imam yang melakukan pelecehan seksual. Sehingga panggilan imam semakin lama semakin menurun dan pelayanan pelayanan orang awam semakin lama semakin merosot. Di tengah-tengah kekosongan ini, pelayanan yang diadakan ini menjadi apa adanya. Ya. Imam yang belum siap ditahbiskan. Bahkan ada orang-orang yang tidak siap menjadi imam, toh ditahbiskan juga. Yang seharusnya tidak layak menjadi imam, toh ditahbiskan juga. Sebaliknya malah awam diberikan jabatan-jabatan yang mengalahkan imam. Uskup karena pelayanan apa adanya, uskup yang merupakan pemimpin lebih konsentrasi kepada urusan keuangan. Sebab pelayanan harus diisi, itu adalah dengan cara membayar orang mungkin dan lain sebagainya. Umat kehilangan kepercayaan dan gairah dalam melayani. Sehingga kekayaan gereja semakin lama semakin terkikis. Kekayaan gereja apa ini? Kekayaan gereja pertama adalah umatnya. Kita adalah kekayaan gereja. Kekayaan lagi adalah pelayan-pelayan yang terampil, baik uskup, baik imam, maupun orang-orang awam yang membawa profesionalisme ke dalam pelayanannya. Dan tentu saja kekayaan gereja adalah harta benda gereja yang telah terkumpulkan berabad-abad lamanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Yesus bersabda bahwa kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Galilea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. By the way, sampai ke ujung bumi, kalau kita lihat bahasa aslinya, Katolikisme atau Katolik. Ya. Nah, terus apa yang kita bisa lakukan? Mulailah dari komunitas kita sendiri. Ya, kita kenali, kita mulai aktif dan mulai melakukan apa yang kita bisa di dalam komunitas kita. Petrus menuliskan bahwa siapa yang bisa bernubuat, menasihatilah. Siapa yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah di dalam komunitas. Lalu selanjutnya, coba kita kenali program atau aktivitas apa yang ada di luar komunitas kita. Di paroki lain, yes, bahkan di keuskupan. Atau bahkan di negara kita, di negara dimanapun kita berada, di Indonesia atau di Australia, atau sebaliknya, kita yang ada di Australia mengenali program atau aktivitas yang ada di Indonesia. Juga kenalilah program-program dari Vatikan. Ketika kita sudah mengenalinya, maka kita bisa untuk melayani. Yang paling penting, doakan program-program dan aktivitas
yang ada, yang menyentuh hati kita. Tidak harus semuanya. Lalu kalau kita ingin terlibat, kita bisa kontak orang-orang yang terlibat di dalam program itu. Dengan demikian kita benar bisa seperti apa yang Yesus bilang. Kita telah terima kuasa dan menjadi saksi, bukan cuma di Yerusalem, tapi di seluruh Galilea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Contohnya, kita bisa kenali intensi Bapa Suci yang setiap bulan berbeda-beda. Pada bulan ini, bulan Desember 2020, intensi Bapa Suci adalah semoga relasi pribadi kita dengan Yesus Kristus semakin bertumbuh di dalam sabda Allah dan di dalam kehidupan doa kita. Sangat simpel kan? Kita doakan setiap hari di dalam doa kita. Sehingga di dalam doa kita yang sederhana, kita satukan dengan doa Bapak Paus dan orang-orang di seluruh dunia. Contoh lagi, agenda keuskupan. Di Keuskupan Agung Sydney baru saja launching satu program yang namanya Go Make Disciples. Ini merupakan mission plan untuk Keuskupan Agung Sydney selama 5 tahun ke depan. Dibikin satu program, ya, ini program ringkasan, ada sendiri program-programnya yang lebih ringkas lagi. Kalau kita mau aktif, ini caranya. Apalagi di Catholic Indonesian Community Sydney pernah ada yang namanya Doa Abang, di mana ada teman-teman kita dari CIC pergi ke Indonesia untuk membangun satu sekolahan di tempat terpencil. Banyak dari kita yang tidak akan pernah bisa, tidak sempat untuk pergi bersama dengan mereka. Tapi kita bisa bantu dengan doa, kita bisa bantu dengan dana, kita bisa bantu dengan hal-hal material dan spiritual yang lainnya. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan Gereja Katolik Universal. Mulai dari komunitas kita dulu, semakin berkembang. Dengan demikian, kita sebagai orang Katolik tidak hanya terpaku kepada diri sendiri atau komunitas kita saja. Gereja kita adalah gereja yang universal. Demikianlah renungan pada hari ini. Marilah sekarang kita satukan hati di dalam intensi doa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh ajaib. Engkau kirimkan dan Engkau sangat murah hati sehingga Engkau kirimkan Putramu Yesus Kristus untuk turun ke dunia dan menebus kami. Ya Bapa, Putramu Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya kepadamu dengan melayani saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Dan amanat ini dipegang teguh ya Bapa oleh gerejamu saat ini untuk saling melayani. Gak cuma sesama kami yang kami kenal, tidak cuma dalam satu komunitas kami, tetapi sampai seluruh dunia. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami, bisa kami lakukan. Ya Bapa, sekarang kami mau berdoa, mengaturkan doa-doa yang kami haturkan kepadamu untuk pelayanan-pelayanan Gereja Katolik Universal. Untuk pelayan gereja yang tertabis, uskup, Bapak Paus, uskup, imam, dan diakon. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai mereka dalam tugas memimpin kami, dalam mewujudkan amanat agung Yesus Kristus. Sebagai yang menerima imamat, mereka pasti punya banyak tantangan dan cobaan. Kami mohon kiranya kuasa imamat Kristus membekali mereka dengan karunia yang sesuai, yang cocok dalam penugasan mereka, sehingga umat-Mu tetap teguh dalam pengembalaan mereka ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
untuk pelayan gereja awam di CIC, di Keuskupan, dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Semoga lewat pencurahan Roh Kudus, umat-Mu dikaruniai dengan talenta. Ya Bapa, banyak rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu Roh. Kiranya dalam pelayanan umat-Mu, kami senantiasa diingatkan bahwa kami punya satu tujuan, yaitu membawa jiwa kepadamu, membawa orang lebih banyak lagi ke altar-Mu. Semoga kami yang di dalam PD, PA, KUR, asisten imam, administrasi, persaudaraan, di administrasi keuskupan, evangelisasi, dan lain sebagainya, bisa melayani satu dengan yang lain secara maksimal, dengan tidak mendahulukan kepentingan kami, melainkan kepentingan sesama kami. Biar ya Bapa, setiap orang yang mencari Engkau, Engkau jawab. Setiap orang yang mencari pelayanan, Engkau berikan pelayanan. Kiranya Engkau mempertemukan kami dengan pelayanan yang bisa kami lakukan untuk gereja-Mu yang universal. Untuk semua program-program dan aktivitas, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk program-program yang dilaksanakan dalam nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menilai niat baik kami, dan perhatikan iman gereja-Mu, sehingga setiap program atau proyek atau aktivitas yang dilakukan dalam nama-Mu boleh menghasilkan buah yang sesuai, yang pantas dipersembahkan kepadamu. Kami mau berdoa untuk fundraising kami, untuk reformasi struktur komunitas kami, untuk online evangelization kami, untuk bina iman kami, pelatihan liturgi kami, untuk diocesan plenary council kami, untuk pelayanan kami di keanggotaan dewan, dan banyak lagi program-program dalam komunitas masing-masing. Semoga setiap program baik, semoga setiap program yang baik Engkau pelihara, dan program yang kurang baik Engkau perbaiki untuk pemulihan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk di zaman yang dewasa ini, khususnya selama masa COVID. Ya Bapa, di mana pencobaan bertambah, kami percaya karunia juga bertambah. Khususnya di tengah COVID ini, di mana pertumbuhan rohani kami semakin diuji. Kiranya umat-Mu dapat memikirkan pelayanan-pelayanan yang kreatif, yang inovatif, sehingga hati yang telah menjadi dingin dapat terbakar lagi, hati yang lesu disegarkan kembali. Kami sangat merindukan kebangkitan rohani di dalam diri kami, di dalam komunitas kami, dan di seluruh umat-Mu seluruh dunia. Oleh karena itu ya Bapa, sertai kami selalu, lindungi kami selalu, sehingga terhindar dari semua yang jahat, dan senantiasa berada di dalam naungan sayap-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau terima, Engkau persatukan dengan persembahan Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga Engkau persatukan dalam rencana-Mu. Apa yang terbaik terjadilah, karena rencana-Mu lah yang mendatangkan damai kesejahteraan. Ya Bapa, semoga apa yang kami doakan boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohonkan ini semua dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup atas kami dari dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah saudara-saudari terkasih, hari ke-6 dalam 12 Days of Christmas Prayer. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share, sehingga orang-orang lain juga boleh terberkati oleh program ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. God bless you.